Abnai wa banati, para pemirsa di mana saja berada, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Selanjutnya, poin yang berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Summa lam yaj'alki rabbuki mislal hayawani bila aqlin. Kemudian Allah tidak menjadikan kamu seperti binatang yang tidak memiliki akal. Walakin khalaqalaki aqlan, akan tetapi Allah menciptakan bagi kamu akal, pikiran. Tumayyizina bihil khaira minasyarri, yang bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Wal jamili minal qabih, antara yang baik, yang cakep dengan yang jelek. Wa huwallazi wada'a syafaqata war rahmata. Akal itulah yang kemudian yang berikan. Allah memberikan rasa apa? Simpati, kasih sayang. Fi qulubi abika wa ummiki. Fi qulubi abiki wa ummiki, pada hati ibu dan bapak dan ibumu. Hatta robayaki tarbiyatan hasanatan, sehingga kedua orang tua itu mendidik kamu dengan pendidikan yang baik. Wa huwallazi a'taki kulla ni'amin, dan Allah yang memberikan kamu seluruh nikmat yang ada. Misla ni'mati sihhati wal afiyati wa ni'matil akli wasyurbi wa ni'matin naumi war rahati, seperti nikmat sehat, nikmat enaknya makan, nikmat minum, nikmat bisa tidur dengan nyenyak, dan nikmat istirahat. Ini luar biasa. Poin ini, Allah memberikan akal kepada manusia. Bedanya binatang dengan manusia ada pada posisi akal. Maka potensi akal ini sebenarnya anugerah yang luar biasa. The great nikmat yang sangat besar kepada manusia. Seganteng apapun, secakep apapun, secantik apapun manusia, kalau akalnya tidak ada, kira-kira ganteng apa tidak? Cakep apa tidak? Ketawa sendirian di tengah jalan. Di tengah jalan malah telanjang. Bentuknya manusia, fisiknya manusia sama dengan kita. Kemudian kenapa dia tidak berharga? Karena akal yang menentukan. Kebo makan? Kebo makan nggak? Makan. Kebo minum? Kebo tidur? Tidur. Kebo istirahat? Istirahat kan? Nah, kebo ngaji nggak? Manusia makan? Minum? Manusia tidur? Kebo juga tidur. Kebo kawin tidak? Manusia juga kawin tidak? Kebo punya ibu bapak, manusia punya ibu bapak. Nah sekarang kenapa? Apa sih yang membedakan kebo dengan manusia? Sama-sama perilakunya makan, minum, istirahat, tidur, punya keluarga. Tapi ada hal yang sangat bisa membedakan manusia dengan binatang, adalah apa? Akal. Maka akal inilah potensi yang luar biasa. Maka disebutkan dalam Idratun Nasin ada itu, bahwa apalagi dalam ilmu mantik dijelaskan, akal mampu memberikan manusia merubah sebuah keadaan, sebuah negara, sebuah wilayah menjadi untuk kesejahteraan umat manusia. Kalau manusia tidak diberi akal, tidak akan ada listrik, tidak akan ada kapal, tidak akan ada pesawat. Kenapa? Karena akal itulah yang memberikan manusia potensi dirinya bisa dikembangkan sampai membuat alam ini menjadi terang benderang yang tadinya gelap gulita. Alam ini gelap gulita, kemudian manusia mampu menciptakan listrik, lampu dan yang lainnya sehingga alam ini menjadi baik. Karena akal ini hebatnya adalah mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Tetapi jangan sampai akal dijadikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini penting. Kenapa? Karena di balik akal ada potensi yang lain yang membimbing akal sendiri, yaitu adalah wahyu, agama, Al-Quran. Itu yang memberikan itu. Maka oleh karena itu, akal bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sekarang Nahla kelas 5 SD diberi akal oleh Allah, sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Anak kecil umur 1 tahun
Sudah punya akal belum? Sudah tahu bisa membedakan yang baik dan buruk? Belum. Ketika dikasih kepadanya gogodoh sama non gogodoh, tapi bentuknya sama nih. Non gogodoh itu bentuknya sama, goit ya. Kira-kira anak kecil ngambil yang mana? Dia bisa membedakan nggak antara goreng pisang dengan goit tadi? Ya kan? Kecuali hanya Allah yang memberikan sebuah keistimewaan kepada Nabi Musa waktu itu. Ketika oleh Fir'aun diberikan antara antara susu dengan racun, tetapi justru yang dipilih apa? Susu. Kenapa? Kalau anak kecil akalnya itu belum dipergunakan. Begitulah apabila sudah dewasa, akalnya tidak dipergunakan, maka sama kedudukan dia seperti anak kecil yang belum memikirkan apa-apa. Maka potensi membedakan ini adalah sesuai dengan strukturnya. Anak kecil manusia ketika diciptakan sudah dikasih akal. Ini potensi luar biasa. Maka jangan pernah berpikir begini. Kadang-kadang, wah jangan pesantren banyak hafalan, dia mah otaknya lemah, jadi gini-gini. Justru Allah itu mengukur kadar akal seseorang untuk bisa menyerap semua materi sesuai dengan kadarnya. Maka ketika dia dipakai hafal Al-Quran, pakai ngapal pelajaran, justru semakin tajam. Justru semakin tajam. Inilah nikmat Allah. Maka, apa sekarang bagi kita? Ketika bentuk kita rapi, cantik, cakep, badannya lengkap. Tugas kita sekarang bersyukur kepada Allah. Karena akal kita masih normal, pikiran kita masih normal, fisik kita masih sehat. Apalagi orang yang makannya nikmat, 2 piring masih bisa nambah. Tidurnya dari pagi sampai sore masih nyenyak. Wah nikmat, banyak orang yang tidak bisa tidur. Banyak sekali. Oleh karena itu, mumpung pada bulan Ramadan ini, yuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang telah diberikan kepada kita.